Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gita Chandra Mukti dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengumpulan informasi dan memindahi lingkungan pemasaran. Yang pertama, komponen sistem informasi pemasaran modern. Meskipun setiap manajer dalam setiap organisasi harus meneliti lingkungan luar, tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan terletak di bahu pemasaran perusahaan. Kedua, catatan internal dan intelijen pemasaran. Manajemen pemasaran mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, utang, dan seterusnya. Dengan menganalisis informasi ini, mereka dapat menemukan berbagai peluang dan masalah penting. Ketiga, siklus pemasaran sampai pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Perwakilan penjualan, penyaluran, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen, dan memesan ulang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang dikirimkan ke berbagai departemen. Keempat, sistem informasi penjualan. Manajemen pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan, yakni Walmart pengoperasian gudang dan penjualan yang persediaan yang data semua barang untuk setiap pelanggan, setiap toko, setiap hari, dan Walmart selalu mempengaruhinya setiap jam. Kelima, database gudang data dan pengendalian data. Saat ini perusahaan mengelola informasi mereka dalam database pelanggan, database produk, database wiraniga, dan kemudian mengubahkan data dari berbagai database. Perusahaan menyimpan data-data ini atau data warehousing dan membuatnya mudah diakses oleh pengambilan keputusan. Keenam, sistem intelijen pemasaran. Sistem catatan internal memberikan data hasil, tetapi sistem intelijen pemasaran memberikan data saat ini atau happening. Sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Sebuah perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya. Ketujuh, menganalisis lingkungan makro. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengenali dan merespon berbagai kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Kelapan, kebutuhan dan tren. Pengusaha, individu, dan perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikan solusi ekonomi dan politik. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad. Tren mengungkap bentuk masa depan dan memperhatikan banyak peluang. Kesembilan, mengidentifikasi kekuatan utama. Perusahaan dan pemasakannya, perantaran pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik. Semuanya berproses dalam kekuatan dan tren lingkungan makro yang semakin global dan membentuk peluang dan menghadirkan ancaman. 10. Lingkungan makro utama lainnya. 11. Keberadaan subbudaya. Setiap masyarakat mengandung subbudaya kelompok yang berbagai nilai, kepercayaan, profesi, dan perilaku yang timbul dari pengalaman atau keadaan khusus dalam hidup mereka. 12. Lingkungan demografis. Kekuatan demografis utama yang diamati pasar adalah populasi, karena masyarakat adalah pembentuk pasar. Pemasar sangat terkait pada ukuran dan tingkat populasi di suatu kota, wilayah, dan negara, distribusi usia dan baruan etnis, tingkatan pendidikan, pola rumah tangga, serta karakteristik dan gerakan regional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.